seorang pelayan di gereja dan lebih aktif banget, nggak pernah ketinggalan masalah pelayanan dalam gereja. Sebelumnya itu saya hanya pengen tahu aja, nggak ada niat untuk masuk, malah gitu. Disuruh lagi saya untuk balik ke gereja bahwa darah daging Nabi Isa itu bisa menebus dosa manusia. Saya percaya bahwa Allah itu cuma satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Nama asli dalam KTP Meni Marlaya, tapi ada nama Muslim juga, namanya Fatimah Ajara. Berarti nama Islam ya? Ya. Bagaimana kehidupan spiritual atau keagamaan Mbak sebelum mengenal Islam? Sebelumnya itu ya seperti biasa lah, kayak pokoknya sebelumnya itu seperti biasa aja. Jamaah biasa atau jamaah aktif atau ada jadi aktivis gereja? Sebelumnya saya sering melayani di gereja, seperti pelayanan kayak single dalam pelayanan sama pelayanan dalam Alkitab juga. Seberapa aktif tuh Mbak tuh? Aktif banget. Aktif banget ya? Ya. Bisa disebut aktivis? Istilahnya lebih yakin dan percaya, pokoknya lebih aktif banget, nggak pernah ketinggalan masalah pelayanan dalam gereja sebelumnya. Bisa disebut aktivis gereja ya? Ya. Apakah Mbak pernah memiliki pandangan atau persepsi negatif terhadap Islam sebelumnya? Maksudnya pernah? Pernah punya pandangan negatif nggak terhadap Islam? Kalau sebelumnya ya mohon maaf, sebelumnya emang benar kurang kurang suka dengan agama Islam. Ajaran non-Muslim. Islam ya? Ya, maksudnya seperti apa yang dilakukan sehari itu sebenarnya memang kurang suka, karena di kampung saya itu terlebih dahulu di Nias. Di Nias, di situ kan mayoritasnya di situ semua non-Muslim. Yang Muslimnya itu cuma sedikit aja. Jadi kita di sana itu kayak lebih, jujur saja, kayak kurang respect sama orang Muslim. Begitu juga dengan seorang Muslim, kayak kurang suka dengan kita, jadi agak berlawanan gitu. Tapi kalau di kampung itu memang di sono itu semua non-Muslim, jadi makanya kita itu lebih kurang suka dengan agama Muslim. Agama Islam ya? Kenapa? Kurang sukanya kenapa? Ya, pertama itu yang seperti yang nggak bisa dimakan atau yang diharamkan itu nggak bisa dimakan babi. Jadi itu kayak agak menjanggal dengan kita, kok bisa ya agama Islam itu nggak bisa dilarang makan yaitu babi, padahal semua hewan itu adalah ciptaan Allah. Ya, ciptaan Tuhan gitu kan. Ya gitu. Kenapa dilarang begitu ya? Baik. Atau ada doktrin nggak dari petinggi ulama sebelumnya, maksudnya petinggi tokoh agama sebelumnya, ada doktrin nggak bahwa agama Islam tuh nggak baik gini-gini? Ada nggak? Di mana Ya waktu sebelum masuk Islam. Enggak juga sih. Nggak ada ya? Berarti mengalir begitu saja ya? Iya, seperti begitu saja. Apa momen atau peristiwa pertama yang membuat Mbak Fatimah tertarik pada Islam? Momen saya itu sebelumnya kan saya pernah di sekolah SMA di Nias. Ada salah satu teman saya dari Kota Padang, dia itu seorang laki-laki, dia itu agama Islam, Muslim. Nah, dia itu cuma sendirian dong, di seluruh murid itu cuma sendirian di agama Muslim. Jadi pada selalu kayak jujur aja kayak mengetawain, agak lucu gitu, kenapa kamu nggak sholat, kenapa ngikutin kita aja, ini. Jadi dari situ saya berpikir, apa segitu bangetkah kita membenci yang namanya seorang Muslim? Saya seperti ajaran-ajaran gitulah. Nah, karena dari situ tuh pengen banget tahu kayak
kayak gimana perbedaan agama itu, kok bisa ada sedikit yang menjanggal gitu kan. Sebelumnya itu saya hanya pengen tahu aja, nggak ada niat untuk masuk malah gitu. Ya di situ itu yang membuat saya itu apa. Nah, setelah mengenal Islam, maksudnya setelah tahu gitu ya, apakah ada merasa mendapatkan jawaban dari misalkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa Islam seperti itu, kenapa Islam seperti ini? Saya tahu setelah saya mualaf itu di Kota Padang. Saya merantau di Kota Padang sejak tahun 2017 pas akhir lulusan SMA. Nah, saya merantau di situ sambil pengen mau bertanya-tanya, tapi ternyata mungkin namanya ujian ya. Ternyata saya banyak ujian di situ, namanya itu sakit-sakit atau gimana. Saya pernah kerja di Kota Padang itu, ada seorang beliau, bos saya sendiri, dia itu agama Muslim, agama Islam. Nah, saya sering bertanya-tanya, Bu, mau bertanya, agama Islam itu sama non-Muslim itu perbedaannya kayak gimana? Tapi seorang beliau, dia nggak kasih jawaban panjang lebar, cuman dia kasih tahu, lihatlah di YouTube gitu kan. Tapi nggak berapa lama kemudian, ya yang seperti yang dibilang seorang beliau, katanya saya sakit gitu. Ternyata ada seorang yang seperti ustadz gitu kan. Saya bertanya tentang, yang pertama yang saya tanya, kenapa di dalam Islam itu dilarang makan babi, itu haramnya macam apa gitu kan. Bla bla dicerita, terus disuruh saya untuk nonton video-video di YouTube atau bertanya lewat Google atau gimana. Dari situ saya pelajari dengan diam-diam tanpa sepengetahuan seperti keluarga atau kerabat-kerabat keluarga saya, nggak ada yang tahu. Alhamdulillah saya berani untuk belajar tentang agama gitu. Dalam mempelajari tentang agama itu lewat YouTube, nonton video Dr. Zakir Naik. Saya nonton terus, yang menunjukkan saya itu seorang beliau, itu suami saya yang sekarang. Nah, saya pelajari, padahal jujur saja semua orang di sekeliling saya nggak ada yang menyuruh saya untuk masuk mualaf, nggak ada. Cuman itu pengen tahu aja, tahu. Udah berapa lama kemudian, tiba-tiba pas akhir tahun 2017 mau masuk tahun 2018, ada yang namanya hidayah, tanpa ada suruhan sebelah kiri kanan gitu. Dia dalam hati saya itu, dalam lubuk hati saya berkata, oh ternyata Allah itu cuma satu. Allah itu tidak beranak atau punya cucu atau gimana. Ternyata yang sebelumnya dibilang itu Tuhan Yesus Kristus itu seperti dengan Nabi Muhammad, yaitu utusan Allah. Dan ternyata ajaran-ajaran di sebelumnya sama yang ajaran sekarang sangat jauh beda. Itu yang membuat saya kagum untuk masuk mualaf, karena saya percaya bahwa Allah itu cuma satu. Insya Allah. Nah, setelah begitu apa tindakannya? Apakah langsung cari tokoh ulama, ustadz, ustazah untuk minta dibimbing atau minta dihantarkan untuk syahadat atau gimana? Sebelumnya itu ada kepengen untuk seperti ulama tokoh untuk minta dibimbing, tapi ternyata belum juga ada untuk yang membimbing. Dibimbing, maksudnya kayak guru ngaji. Tapi sebenarnya ada sedikit sih, waktu setelah mualaf ada seorang beliau yang ngajarin saya seperti mengaji, seperti ngasih tahu tentang perbedaan ajaran-ajaran Muslim sama yang non-Muslim. Alhamdulillah dari situ saya percaya, benar-benar percaya
ternyata agama Islam Muslim ini adalah agama yang damai gitu. Itu yang membuat saya percaya dan kagum gitu. Walaupun makan babinya udah diharamkan. Tadi kan karena masalah makan babi kan. Iya. Gimana itu risikonya itu? Walaupun tapi sebelumnya agak susah sih, jujur. Susah melupakan yang awal masuk malaf ya. Susah melupakan yang seperti yang saya ajarkan dari dulu. Karena yang namanya itu kan, saya itu sebelumnya kan seorang pelayan di gereja. Jadi agak susah gitu. Tapi beruntungnya mungkin hidayah itu pasti ada. Masya Allah, karena saya udah paham tentang ajaran-ajaran dan udah mulai bisa baca Al-Quran walaupun sedikit, jadi alhamdulillah jadi lebih matang gitu, nggak lagi nggak ingat lagi masalah yang apa yang saya lakukan dari dulu. Nah, berarti sudah dapat jawabannya kan kalau tadi di awal kenapa babi itu diharapkan, padahal kan sudah diciptakan Allah gitu ya. Berarti sekarang udah dapat jawabannya ya. Udah dapat, alhamdulillah. Ajaran Islam apa yang paling menyentuh hatinya Mbak Fatimah nih? Ajaran apa? Ajaran Islam apa yang paling menyentuh banget di hatinya Mbak Fatimah sehingga memang benar-benar yakin banget masuk Islam itu? Ajaran Islam itu yang membuat saya itu pertama seperti yang namanya diajarkan seperti kesabaran gitulah. Memang saya mengalami sebelumnya waktu aku waktu saya mualaf ujian itu banyak dari pihak konflik keluarga sama diri sendiri gitu kan. Soalnya kan pas mualaf itu langsung saya berpakaian seperti ini gitu kan. Ketika ada seorang keluarga yang benci dengan saya, udah tahu dengan saya karena udah mualaf, disuruh tuh di kampung untuk balik di kampung. Dari situ dengan keberanian saya pulang kampung, disuruh lagi saya untuk balik ke gereja atau seperti apa, sampai keluarga saya itu benci dari awalnya, mau dibunuh gitu kan. Sempat ya dibunuh. Tapi alhamdulillah dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, alhamdulillah ternyata semua ujian yang saya rasakan sebesar apapun, ternyata Allah itu peduli dengan kita. Jadi itu yang membuat saya lebih kagum, lebih percaya, yakin ternyata kuasa Allah itu ada. Masya Allah. Buktinya aja waktu yang dibilang keluarga dari kampung mau dibunuh sampai mau diucapin di gereja. Kalau saya ini lahir dengan tanpa seorang ibu. Tapi alhamdulillah mungkin Allah itu lebih sayang dengan saya sendiri dengan nama Fatimah Hajara. Ternyata ada aja halangan supaya saya tidak datang ke gereja. Walaupun di kampung itu disuruh buka jilbab atau jangan sholat atau gimana, alhamdulillah bisa dilewati. Berarti itu yang membuat saya itu bisa yakin dan percaya bahwa ternyata Allah itu kuasanya itu memang benar-benar dahsyat itu. Baik, alhamdulillah. Ini saya mau lari topik ke perbandingan agama ya sebentar. Dalam pandangan Mbak Fatimah, ajaran apa dalam agama sebelumnya, karena sebelumnya Kristen ya, karismatik, yang dulu sempat terasa mengganjal atau membingungkan Mbak Fatimah? Ajaran agama non-muslim sebelumnya atau Kristen, terlebih dahulu di agama Kristen karismatik. Dulu sebelumnya saya bergereja di GKII. Banyak ajaran di situ yang membuat saya menjanggal setelah saya tahu ajaran agama Islam. Seperti yang saya pernah tanya kemarin,
tentang Alkitab sama tentang ajaran-ajaran yang dibilang itu Tuhan Yesus Kristus itu. Yang pertama seperti minum perjamuan darah Yesus, kalau di kita Nabi Isa. Sedangkan di Al-Quran nggak ada. Sedangkan di dalam Al-Islam itu minum darah itu atau daging manusia itu kan haram. Tapi di dalam Alkitab dia itu berada di Injil Perjanjian Baru bahwa darah daging Nabi Isa itu bisa menebus dosa manusia. Tapi ternyata nggak ada di dalam Al-Quran, nggak ada. Ya itu yang membuat saya menjanggal, yang kurang istilahnya sadar gitu. Oh ternyata ini yang membuat kita istilahnya pokoknya dalam ajaran muslim non muslim itu di gereja atau di Alkitab banyak hal kayak gimana itu opini gitu loh. Itu bukan ajaran Nabi, tapi ajaran fitnah dari manusia sendiri. Itu yang Mbak paham ya, insyaallah. Baik. Kemudian apa sih Mbak tantangan terberat ketika Mbak itu sudah menjadi seorang Muslim ya, paling terberat ya? Apa? Tantangan Mbak ketika sudah menjadi seorang Muslim itu tantangan yang paling berat itu apa? Tantangan yang baik atau yang paling berat? Yang paling berat. Paling berat. Kalau tantangan yang paling berat itu banyak banget Mas. Banyak. Tapi mohon maaf nggak bisa dipublik di sini. Iya, iya. Nggak bisa. Iya. Kemudian tadi ya, saya belum dapat cerita Mbak Fatimah ketika teknis ketika mau syahadat itu kemana gitu. Kemudian reaksi keluarga seperti apa? Apakah disembunyikan dulu keislamannya atau gimana? Alhamdulillah setelah 1 tahun saya menjalani ajaran agama Islam, keluarga saya udah baik-baik dengan saya. Udah terima apa yang saya dapatkan. Alhamdulillah sekarang udah baik-baik, udah diterima gitu. Mereka udah paham gitu kan. Baik. Berarti komunikasi sama keluarga sekarang sudah lancar, baik, alhamdulillah. Harapan terbesar nih sama keluarga seperti apa? Ya karena mereka utamanya aja nggak tega. Utamanya aja mereka bilang nggak tega. Istilahnya itu anak. Dan ada seorang beliau yang berkata, yaitu nenek saya sendiri. Ya udahlah nak, mungkin itu takdir Allah. Ikuti jalan yang dikasih Allah. Cuma saja jangan benci keluargamu, itu aja. Jadi itu udah siap diterima apa yang saya dapat gitu kan. Yeah. Kalau tadi Mbak tidak mau menyebutkan tantangan atau ujian yang berat begitu ya, karena tidak bisa dipublikasikan, berarti kan ada hal-hal yang memang dihadapi oleh Mbak Fatimah. Pernah merasa nyerah nggak? Ketika nyerah, kemudian pengen balik lagi gitu ke agama sebelumnya? Senang maksudnya? Mbak itu kan tadi ada ujian-ujian yang berat ya, yang Mbak hadapi dan tidak bisa diceritakan di sini. Kemudian ketika dalam posisi dapat ujian berat, menghadapi ujian berat itu pernah merasakan pengen balik lagi nggak ke agama sebelumnya begitu? Kalau dapat ujian yang berat itu, mohon maaf ya untuk Pak suami. Seperti ujian dalam rumah tangga dan ujian dalam seorang ibu dan anak itu banyak. Ini dalam lubuk hati saya nggak ada yang namanya itu menyesal untuk pengen balik ke agama yang sebelumnya. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Walaupun saya menyerah, tapi menyerah hanya kepada Allah. Masya Allah. Saya tidak menyerah. Aku mau balik lagi ke gereja, mau balik lagi ke agama sebelumnya. Kayaknya agama ini ngajarin, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Ya. Insya Allah. Berarti sudah yakin banget dengan Islam ya? Alhamdulillah. Namanya itu kita mualaf itu karena niat hati. Yang penting itu benar-benar hidayah. Walaupun mohon maaf ya, walaupun ilmu agama saya itu atau ilmu ajaran agama Islam itu belum yang namanya itu belum seberapa kayak seperti orang lain. Tapi alhamdulillah
istilahnya lebih percaya dengan Allah apapun itu. Mudah-mudahan ya, semoga saya selalu berdoa semoga istiqomah, itu aja. Di saat-saat titik terendah, misalkan dengan ada hal-hal yang memang menguji keimanan Mbak Fatimah gitu ya, ada yang pernah mengajak balik lagi nggak? Ada hal yang Ketika Mbak Fatimah itu dalam titik terendah, misalkan lagi banyak ujian, cobaan dan sebagainya, ada yang pernah ngajak balik lagi ke agama sebelumnya nggak? itu kan ada, tapi awal Di awal pas ya. udah ketahuan saya masuk agama Islam, itu ada itu kerabat keluarga. Makanya tadi kan dari awal itu ditanyakan yang saya bilang seperti awal, pergilah ke gereja. Ada, Iya. tapi sejak itu alhamdulillah udah gak ada sampai sekarang. Ya, berarti kan itu di awal ya. Berarti awal kalau doang. ketika kesini sudah ndak ada ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian punya pesan-pesan nggak kepada teman-teman ya, teman-teman sahabat ngaji cerdas. Siapa tahu ada yang nonton tuh masih non-muslim atau orang yang mau hijrah begitu ya. Dengan pengalamannya Mbak Fatimah yang tadi di-share di kami, itu ada yang mau disampaikan nggak ke mereka? Supaya mereka juga bisa sekuat Mbak Fatimah. Baik, alhamdulillah selama saya masuk mualaf atau agama Islam, saya benar-benar bersyukur banget. Istilahnya apa yang saya belum dapat sebelumnya, alhamdulillah saya dapat yang sekarang. Apa yang membuat saya tidak tenang sebelumnya, alhamdulillah sekarang membuat saya tenang. Cuman saja apapun penderitaan atau namanya risiko ujian, insya Allah kita harus namanya itu kuat dan percaya bahwa ujian itu bisa dilewati dengan penuh keyakinan. Dan saya percaya bahwa ujian itu ada hal yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Dan didoakan supaya saya ini lebih menjadi seorang wanita yang lebih soleha gitu kan, yang lebih paham tentang agama Islam. Soalnya kemarin sebelumnya sebelum saya nikah, benar-benar saya rajin kayak seperti sholat, seperti mengaji gitu kan, berpakaian sopan. Tapi setelah nikah udah beberapa tahun, rasanya hilang maksudnya itu berubah total maksudnya itu seperti berpakaian sebelumnya gamis, jadi fashion kayak pakai celana. Mungkin mbaknya kemarin tahu sendiri. Dan alhamdulillah ternyata yang namanya itu pasti ada hidayah dari Allah dititipkan kepada kita. Alhamdulillah setelah saya nonton video Dr. Jakinar lagi, belajar agama lagi lewat YouTube atau lewat online, alhamdulillah kembali lagi. Mudah-mudahan lah, semoga istiqomah lagi, apalagi terutama belajar mengaji, seperti baca Al-Quran. Soalnya akhir-akhir ini benar-benar hilang maksudnya itu iman kita itu agak hilang. Jadi mohon doanya semoga saya itu lebih dekat kepada Allah, lebih rajin lagi, lebih kuat menjadi seorang wanita yang lebih sabar lagi. Insyaallah. Terakhir ya, sebelum menutup, saya ada yang ketinggalan soal Dr. Zakir Naik. Itu ketika bertanya, yang mendorong itu keberanian Mbak tuh sebenarnya apa sih Mbak? Sampai beberapa saya lihat di beranda YouTube tuh ada video-video Mbak yang beredar gitu ya. Yang mendorong keberanian Mbak tuh begitu kuat untuk bertanya itu sebenarnya apa Mbak? Dasar apa?
Ya mendorong Mbak bisa sampai nanya ke Joker naik itu apa sebenarnya? karena penjelasannya itu lebih karena dia penjelasannya itu terhubung dengan masalah Bible sama masalah Al-Quran, jadi lebih percaya gitu, bukan percaya sama dianya sendiri tapi percaya Apa yang disampaikan? gitu. Itu yang membuat saya terdorong dari belakang gitu. Jawabannya memuaskan akal. Memuaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Pak Haji, para jamaah ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Ya, benar ya. Soalnya kan saya ngejar maghrib bentar lagi. Baik, Mbak, Mbak ada yang mau disampaikan lagi mungkin buat mendoakan kepada minta doa kepada sahabat ngaji cerdas untuk orang tua atau apa gitu. Mumpung mungkin ini kesempatan yang mungkin sekali ini. Ucap assalamualaikum dulu. Ya boleh, silakan bebas. Assalamualaikum semuanya, kepada keluarga sama terlebih yang sudah menonton video ini. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran buat kita dan saya peringati, saya kasih satu pesan. Seberat apapun ujian kita harus lewati, kita harus sabar. Insya Allah semoga menjadi berkah buat kita. Itu aja. Ya. Baik, terima kasih Mbak Fatimah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ya. Amin. Dan mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan banyak orang. Barakallahu fiik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.